Selamat pagi untuk para pembimbing dan para penguji. Saya Dani Fahru Rozi, NIM 192102115. Saya akan memaparkan presentasi ujian skripsi yang berjudul Perancangan Website Penjualan dengan menggunakan framework kode inter pada toko usaha tani mandiri Sintang. Topik pembahasan kita ada latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan hasil penelitian. Latar belakang. Pada era sekarang ini, keberadaan teknologi informasi menjadi sangat penting dalam banyak hal. Salah satunya alat yang membantu suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika menerapkan teknologi informasi, diantaranya itu lebih mudah dan cepat dalam melakukan proses komunikasi, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi. Oleh karena itu, penggunaan atau pemanfaat teknologi seperti website sangat diperlukan untuk mendukung proses bisnis. Melakukan penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem pada bisnis toko yang menggeluti pada bisnis kebutuhan agrikultur pertanian dengan menggunakan framework CI yang berkonsep MVC dan mengintegrasikan sistem dengan sistem rekomendasi content based filtering sehingga dapat meningkatkan performa bisnis. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan pada sistem penjualan yang sebelumnya dihadapi. Selanjutnya, penelitian melakukan perancangan yang menerapkan solusi berbasis CI yang berkonsep MVC dan mengintegrasikan sistem rekomendasi content based filtering untuk mengatasi permasalahan tersebut. Framework CI memiliki keunggulan merupakan framework PHP yang dibuat berdasarkan model view controller. CI memiliki library yang lengkap untuk mengerjakan operasi-operasi yang umum dibutuhkan oleh aplikasi berbasis website. Misalnya mengakses database, validasi form, sehingga sistem yang dikembangkan mudah dengan model view dan controller. Selanjutnya, perumusan masalah. Terdapat 3 permasalahan pada toko usaha tani mandiri, yaitu proses promosi, pengelolaan barang, penjualan, dan pemasaran. Pada proses promosi ini, pembeli harus datang langsung ke toko, menyebabkan pelanggan tidak mengetahui informasi apapun tentang jenis pupuk, benih-benih, tumbuhan, atau buah-buahan, dan harga yang tersedia di toko. Yang dimaksud mengharuskan datang jauh-jauh untuk mengecek produk yang ada. Pada proses pengelolaan tergolong konvensional. Pelanggan harus datang ke toko untuk melakukan pemesanan pupuk dengan toko melakukan cara pencatatan nota, penjumlahan harga, barang, dan jenis pupuk atau benih yang telah dipesan oleh pelanggan sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan stok pupuk dan benih. Penjualan dan pemasaran. Pemilik atau toko karyawan memeriksa apakah barang diperlukan masih ada atau sudah tidak ada, kemudian dibuat surat jalan. Surat jalan adalah surat pengambilan untuk disiapkan dan barang diserahkan ke pelanggan dan perlu waktu untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Selanjutnya, batasan masalah. Penulis membuat batasan masalah yaitu website toko ini tidak menangani proses pembayaran secara online dengan kartu kredit atau jasa pembayaran online lainnya. Pembayaran dilakukan secara offline yaitu transfer antar rekening bank, dan website toko ini pada awalnya digunakan untuk melakukan penjualan dan tidak membahas keamanan website atau maupun jaringan. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Website penjualan pada toko usaha tani mandiri Sintang memanfaatkan Visual Studio Code sebagai kode editor, framework CI sebagai framework atau kerangka kerja, content based filtering sebagai sistem rekomendasi sistem, bahasa HTML, CSS, serta PHP untuk aplikasi berbasis website, MySQL sebagai database, UML sebagai pemodelan sistem. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah website penjualan pupuk dan benih tumbuh atau buah-buahan dengan menggunakan framework CI pada toko usaha tani mandiri, memberikan kemudahan pada pemilik toko pada proses promosi, proses pengembangan produk, serta penjualan dan pemasaran yang menjadi permasalahan sebelumnya, dan memberikan kemudahan bagi pelanggan atau pembeli untuk melakukan aktivitas pembelian dan mengakses informasi setiap produk. Selanjutnya, metodologi penelitian. Bentuk penelitian yaitu menggunakan studi kasus. Studi kasus ini untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena yang terjadi. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Terdapat 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini didapatkan data produk, nama produk, jenis produk, harga produk, jumlah produk, kualitas produk, dan keterangan produk. Untuk data sekundernya yang didapat adalah data transaksi pembeli, riwayat transaksi pembeli, laporan penjualan, dan laporan ketersediaan barang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara ini untuk menanyakan informasi awal tentang permasalahan yang ada di toko usaha tani mandiri sehingga dapat menentukan permasalahan yang terjadi seperti berproses promosi, pengolahan barang, penjualan atau pemasaran barang yang dirasa dari permasalahan tersebut bisa dicarikan solusi tepat untuk mengatasinya. Misalnya observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dan peninjauan di toko. Yang data yang dapat yaitu
kegiatan mengamati aktivitas sehari-hari toko. Yang selanjutnya, studi dokumentasi. Studi dokumentasi hampir sama dengan yang sebelumnya, yang terdapat data catatan atau dokumen transaksi pembeli, lewat transaksi pembeli, laporan penjualan, dan laporan ketersediaan barang. Selanjutnya, metode penelitian menggunakan DSR. DSR memiliki 6 tahapan, yaitu identifikasi masalah dan motivasi, tujuan solusi, desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Untuk instrumen, data wawancara hasil dari observasi. Variabelnya penelitian yaitu variabel tunggal. Metode perancangan yaitu extreme programming. Extreme programming ini memiliki 4 tahapan, yaitu perencanaan, desain, perkodean, dan pengujian. Untuk pemodelan sistemnya menggunakan UML, untuk metode pengujian perangkat umumnya menggunakan black box testing. Black box testing itu digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan baik dan benar. Selanjutnya, hasil penelitian. Memberikan kemudahan pada pemilik toko dalam melakukan aktivitas transaksi pembelian dan pencatatan pembelian dari produk yang dibeli oleh pembeli serta promosi produk pada khalayak masyarakat. Memberikan kemudahan pada pemilik toko dalam mengelola stok produk. Pemilik toko dapat mengetahui produk yang tersedia untuk dijual dan tidak tersedia dijual di toko, sehingga memudahkan pemilik toko dalam melakukan penyertakan barang tanpa harus menghitung secara manual atau konvensional. Memberikan kemudahan pada pembeli dalam melakukan transaksi pembelian dan mencari informasi dari produk-produk yang ingin dibeli berdasarkan kebutuhan dari pembeli. Penelitian ini dilakukan atas tujuan dasar, yaitu menghasilkan aplikasi yang bisa memudahkan untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian pada toko tani mandiri. Dengan menggunakan framework CI yang berkonsep MVC dan terintegrasi dengan content based building, bisa memudahkan penelitian membuat website toko dan diharapkan bisa menghasilkan pemasaran pada toko. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat pagi. Untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan website milik saya. Pertama, kita harus membuka Google atau search engine lainnya. Yang pertama, kita akan mengklik link dari toko tersebut, yaitu usahatanimandiri.com. Ini merupakan tampilan dari sisi pembeli. Yang dilakukan pertama adalah harus mendaftar terlebih dahulu. Untuk nama lengkap kita akan memakai nama Arif Supriyanto. Emailnya, ini email harus benar-benar email yang dimiliki dari pembeli. Di sini saya telah menyiapkan emailnya. Berikut email yang telah disiapkan. Untuk emailnya Arif Supriyanto 373. Arif Supriyanto 373 gmail.com. Kata sandinya cukup 123, konfirmasinya cukup 123. Email perlu kita cek kembali. Arif Supriyanto 373 sudah benar. Setelah itu kita mendaftar. Setelah kita mendaftar, kita harus masuk login ke akunnya. Itu ini emailnya telah yang didapat tadi dan kata sandinya, dan masuk. Oke, sudah masuk. Hal yang pertama dilakukan adalah kita mengklik produk. Di sini sudah terdapat 50 jenis, berbagai jenis produk bermacam-macam untuk kebutuhan pertanian. Contoh, kita membeli benih padi super padi 1 ini, kita klik. Pada halaman ini, content based filtering sebagai sistem rekomendasi telah memberikan rekomendasinya, yaitu berikut rekomendasinya, yaitu ada benih padi Ciherang benih tengah, benih padi padiku, benih padi PB42 tahan merang, dan benih padi Ciherang benih unggul. Untuk produk rekomendasi ini dia diambil dari berdasarkan deskripsi produk yang telah kita pilih, maka akan muncul yang sejenis. Setelah itu kita klik beli sekarang.
Setelah beli sekarang, kita selanjutnya ke halaman keranjang. Baik, ini merupakan detail dari produk yang telah kita pilih. Pada halaman ini terdapat foto dari produk, nama produk, harga, dan bisa menghapus produknya. Dan ada total dari belanjaan kita. Untuk detail pengiriman ini kita harus mengisikan alamat yang benar-benar untuk penerima barang ini. Jadi Arif Supriyanto. Alamatnya Jalan MT Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Gang Family. Nomor handphonenya baik, selanjutnya kita langsung ke proses ke pembayaran. Pada halaman ini kita bisa langsung mengirimkan bukti pembayaran kita, yaitu dengan transfer bank. Bisa kita screenshot, kita foto, dan kita akan kirim pada halaman ini. Contohnya setelah itu, baik, selanjutnya saya akan mengirimkan bukti pembayarannya. Kita akan choose file. Ini hanya contoh transfer saja. Kita konfirmasi pembayaran. Setelah itu kita beralih ke admin. Kita refresh terlebih dahulu. Untuk order ID 32 atas nama Arif Supriyanto yang terbaru. Tanda seperti ini berarti dia sudah memberikan bukti pembayarannya. Kita lihat terlebih dahulu. Berikut adalah bukti pembayarannya, hanya contoh saja. Setelah itu kita centang untuk mengkonfirmasi selanjutnya. Setelah itu statusnya berubah, sedang dikirim. Selanjutnya kita akan beralih kepada pembeli. Kita refresh. Status sedang dikirim, konfirmasi pesanan jika diterima. Untuk itu kita konfirmasi pesanan diterima jika barang telah diterima. Konfirmasi. Kita beralih ke admin. Kita refresh. Status pesannya berubah, pesanan telah diterima oleh konsumen. Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih ke halaman admin untuk mengelola. Di sini terdapat halaman dashboard, pengguna terdaftar, data produk, penjualan. Di sini terdapat laporan stok produk. Ini jika produk yang stoknya sudah mendekati habis akan muncul. Setelah itu pengguna terdaftar. Berikut adalah pengguna atau user yang masuk ke dalam website kita. Di sini admin terdapat 2 dan ada user yang lainnya. Setelah itu data produk. Berikut merupakan data produk. Data produk di sini dari code ada 50 berbagai jenis produk dan ini bisa diedit dan bisa dihapus. Untuk tambah produk bisa tampilannya seperti ini. Kemudian bisa menghapus dan bisa kita edit. Berikut edit. Style penjualan. Penjualan ini adalah seluruh transaksi yang dilakukan oleh user dan pembeli. Di sini sudah lebih dari 101 transaksi yang telah masuk. Yang terakhir itu notifikasi tagihan kepada pembeli, yaitu lewat email. Berikut merupakan tagihan yang dikirim dari toko usaha tani mandiri. Ini merupakan tagihan yang dibeli oleh
Arif Sumpyanto tadi. Setelah itu, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.